Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang baru Engkau berikan kepada kami. Di sini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita selalu ingin memperbaiki apa yang rusak. Dan kerusakan ini pastinya membuat kita tidak nyaman. Misalnya, kita memiliki kendaraan yang rusak. Kita pun membawanya ke tempat bengkel untuk diperbaiki. Rumah yang bocor kita perbaiki, dan juga ketika handphone kita bermasalah, kita segera mencari tempat servis untuk diperbaiki. Kemudian masuk ke dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita memiliki permasalahan, ketika hati ini mulai dipenuhi dengan kekhawatiran, amarah, kekecewaan, atau ketika hidup kita ini pun perlahan mulai jauh dari Tuhan, pertanyaannya, siapa yang dapat memperbaiki hidup kita? Disinilah hidup kita mulai terganggu dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian di sini jugalah kita menginginkan perbaikan dan perubahan dalam hidup kita. Ada yang mencari motivasi, nasihat, atau berbagai cara untuk menjadi lebih baik lagi. Namun seringkali perubahan itu hanya terjadi di luar, hanya terjadi sementara, tetapi hati ini tetaplah sama. Keadaan seperti itu bisa saja terjadi bagi siapa saja dalam menjalani kehidupan ini. Karena itulah Tuhan memberikan suatu hal yang lebih jauh berharga kepada kita, yaitu firman-Nya, firman Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di penjara dan menjelang akhir hidupnya. Jadi di tengah-tengah banyaknya ajaran sesat pada saat itu dan kehidupan yang semakin jauh dari Tuhan, Paulus tidak meminta Timotius mencari jalan yang lain. Ia justru mengingatkan kepada Timotius agar tetap berpegang pada kitab suci. Mengapa? Karena firman Tuhan berasal dari Allah sendiri. Saudara-saudari, ketika Paulus mengatakan bahwa kitab suci diilhamkan oleh Allah, dalam bahasa aslinya Theopneustos, yang berarti dihembuskan Allah. Artinya, Alkitab bukan hanya sekedar kumpulan pemikiran manusia, melainkan firman yang berasal dari Allah sendiri. Jadi, karena berasal dari Allah, dihembuskan oleh Allah sendiri, maka firman-Nya itulah yang memiliki kuasa dan otoritas untuk membentuk kehidupan kita, membentuk hidup setiap orang yang percaya. Di sini Paulus menyebutkan ada 4 fungsi firman Tuhan itu. Yang pertama, untuk mengajar. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang benar dan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bekerja seperti cermin yang memperlihatkan kondisi hati kita. Jadi ketika kehidupan kita mulai menyimpang, Tuhan pun akan menegur kita melalui firman-Nya. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Di sini Tuhan tidak hanya menunjukkan bagaimana kesalahan kita, tetapi Tuhan juga menolong kita bangkit dan kembali ke jalan yang benar. Keempat, untuk mendidik dalam kebenaran. Disinilah kita dapat melihat dan merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, hari demi hari, firman Tuhanlah yang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudari, kita dapat melihat urutannya tadi. Firman Tuhan berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan atau menegur, memperbaiki kelakuan, lalu mendidik orang dalam kebenaran. Setelah itulah barulah Paulus berkata bahwa orang percaya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya di sini saudara, perubahan, perbaikan, dan perbuatan baik
bukan dimulai dari usaha kita, bukan dimulai dari usaha manusia, melainkan mulai dari hati yang terus dibentuk oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, semakin kita hidup dalam firman Tuhan, semakin kehidupan kita pun akan diperbaiki oleh Tuhan. Semakin kehidupan kita ini pun akan diubah oleh Tuhan. Semakin kehidupan kita ini pun akan dibentuk oleh Tuhan. Dan semakin kehidupan kita ini pun akan memancarkan kasih, kejujuran, kesabaran, dan ketaatan kepada Tuhan. Marilah kita berefleksi sejenak, saudara. Apakah ketika kita membaca firman Tuhan, hanya kita maknai sebagai formalitas dan rutinitas? Atau kita benar-benar memberi kesempatan kepada Tuhan untuk memperbaiki dan untuk mengubah hidup kita melalui firman-Nya? Saudara, marilah kita terus hidup di bawah tuntunan firman Tuhan. Biarlah setiap kali kita membaca firman-Nya, kita datang dengan hati yang siap untuk diajar, siap untuk ditegur, siap diperbaiki, dan siap dibentuk oleh Tuhan. Dengan demikian, di tengah setiap pergumulan kita, di tengah setiap keputusan yang harus kita ambil, di tengah setiap pencobaan yang kita alami, firman Tuhanlah yang menjadi penuntun langkah kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu itu dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Ada kerusakan di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami agar kami selalu datang ke hadirat-Mu dengan hati yang siap ditegur, dengan hati yang siap untuk diubah oleh firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.